Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur muji Allah jalla jalaluh, bersalawat untuk baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga serta para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'a, serta kita berdoa semoga Allah karuniakan kita termasuk umat Nabi alaihi salatu wassalam yang kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Tentunya atas upaya kita, ikhtiar kita menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, selain kita bahas beberapa hal pokok, ya, nanti kita akan coba evaluasi masing-masing dari teman-teman sekalian terkait tentang bacaan surah Al-Fatihah dan juga bacaan salat yang 5, ya, yang 5 atau 5 rukun qauli dari ibadah salat kita. Takbiratul ihram, kemudian surah Al-Fatihah itu sendiri, lalu kemudian tasyahud akhir, ya, lalu kemudian salawat Ibrahimiyah, ditambah dengan doa minta dari 4 hal, doa minta perlindungan dari 4 hal, serta kemudian yang terakhir salam. Kenapa ini menjadi agenda pondasi di setiap kajian yang ana bina? Karena ana banyak menjumpai, dan ini real, di antara kaum muslimin padahal sudah termasuk guru Quran. Banyak juga, tidak sedikit di antara mereka selain guru Quran juga imam masjid. Tapi ketika dicoba dievaluasi, diperdengarkan bacaan Al-Fatihahnya, bacaan salatnya, itu masih jauh dari kalimat benar. Jadi banyak yang merubah makna, ya. Contoh sederhana yang seringkali terdengar di beberapa tempat, ya, yang kami isi, itu ada yang takbir Allahu Akbar sudah pakai waw duluan. Allah, ada yang juga yang mengucapkan Allahu Akbar pakai waw. Nanti biasanya terdengar nih kalau takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini keliru semua. Dan itu merupakan bagian rukun salat, bagian daripada rukun salat. Jadi takbiratul ihram yang dikira gampang, justru prakteknya banyak yang keliru. Ada yang menambah waw di awal Allah, ada yang menambah waw di bagian tengah menjelang akhir, Allahu Akbar, mengganti hamzah dengan waw. Ada juga yang menambah alif di awal Allahu Akbar, ada yang menambah alif di akhir Allahu Akbar. Terakhir ada waktu khutbah, ingat sekali itu 2025, ya, tahun lalu mengisi khutbah di sana. Kebetulan pas bahasannya tentang memperhatikan ibadah salat khususnya di bagian rukun-rukun salat. Muazzin, azannya itu hamzanya dipanjangkan, panjangnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar. Ini merubah makna. Perubahan maknanya menunjukkan dia bertanya, apakah Allah memang maha besar? Jadi ketika hamzah di awal Akbar gitu, itu berarti mempertanyakan apakah Allah maha besar. Atau ketika di awal Allah, sama halnya, ya. Itu banyak dibahas, ya, di konten-konten yang
banyak juga disebarluaskan oleh para asatidzah di UFIT, ya. Juga banyak dibahas. Intinya jangan sampai A-nya dipanjangkan, baik dikata Allah atau Akbar. Ini bahaya. Karena takbiratul ihram disepakati rukun salat, bisa membatalkan salat seseorang ketika dia membacanya demikian. Ada yang lebih parah daripada itu, menambah alif pada huruf ba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barnya panjang. Kalau di azan misalkan. Atau kalau dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, barnya panjang. Maka itu selain membatalkan salat, dia juga menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena akbar jamak dari kabrun. Kabrun itu artinya gendang, atau kalau sekarang bedug. Bisa gendang, bisa bedug. Pokoknya benda yang ditabuh, benda yang dipukul. Itu jamak dari kabrun. Kabrun artinya bedug, akbar bentuk jamaknya. Maka hati-hati jangan sampai dibaca akbar, tapi akbar. Nah, ini perkara sederhana, tapi lagi-lagi itu membuat cacat ibadah salat kita. Padahal kalau kita temui para ulama dahulu, itu sangat konsen dalam perkara ibadah. Saking konsennya kalau kita tengok di Al-Baqarah ayat 127 posisi kiri bagian atas, ketika Nabiullah Ibrahim beserta putranya mendirikan pondasi Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, apa yang mereka ucapkan? Rabbana taqabbal minna. Mereka betul-betul punya sifat roja, sifat harap yang sangat kuat. Ketika mereka diperintahkan untuk membangun pondasi Ka'bah, yang mereka ucapkan selesai ibadah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan kami. Namun hari ini perkara ibadah itu tidak jadi sebuah perhatian. Jangankan minta supaya diterima ibadah kita, ya, memperhatikan syarat dan rukunnya saja itu banyak yang keliru. Jadi memang kalau kita disandingkan dengan para ulama dahulu, ini sangat jauh berbeda. Contoh sederhana yang lain, para ulama dahulu menjelang Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan tiba, 6 bulan, dalam kitab Lataiful Ma'arif, buah karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, betul-betul punya harapan yang sangat tinggi. Mereka doa supaya ketemu sama Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami hingga masuk ke Ramadan. Sampaikan aku dengan selamat hingga masuk ke Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan juga berikan Ramadan seutuhnya buatku. Maka doa ini sangat bagus. Dan kalau doa ini di-compare dengan doa yang Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, sebagian kaum muslimin yang berdoa demikian, maka doa yang wa balighna Ramadan itu tidaklah cukup. Karena kalau kalimat wa balighna Ramadan, orang berdoa supaya sampai ke Ramadan, tapi belum tentu Ramadannya dikasih keseluruhan. Bisa jadi dia sampai Ramadan cuma di awal, cuma 2 hari, sepekan, setengah bulan. Tapi kalau redaksi doanya, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala, maka dia berharap supaya dia diselamatkan oleh Allah SWT sampai masuk ke Ramadan, dan Ramadan dikasih keseluruhan secara utuh untuk dirinya, dan dia minta agar amalan ibadahnya semasa di Ramadan itu diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi kita coba mengambil banyak asar sahabat dan juga generasi ulama terdahulu yang luar biasa, yang mana mereka penuh harap. Ini yang menjadi catatan besar. Mereka betul-betul penuh harap dan enggak kepedean. Banyak di antara kita terlalu pede. Nanti saya Ramadan akan khatam sekian kali. Nanti saya Ramadan akan agendanya full tarawih. Saya nanti di Ramadan akan iktikaf. Pokoknya dia sudah merencanakan itu semua
tapi dia lupa pemegang kunci Ramadan Allah Jalla Jalaluhu. Pemegang umur dirinya yang bisa kemudian Allah kasih kesempatan atau tidaknya ya Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karenanya momentum kita belum masuk ke Ramadan, meskipun Ramadan tinggal beberapa langkah ke depan, kita tetap doa. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni wa taqabbala. Dan doa itu hendaknya diucapkan di momentum-momentum mustajab. Bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Ketika turun hujan, ya, sepertiga malam, ya. Kemudian saat mendengar ayam berkokok, berdoa. Salah satu doanya untuk saat ini yang harus terus diucapkan oleh lisan kita adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan ulama ini luar biasa di kalangan para tabi'in. 6 bulan sebelum Ramadan mereka doa supaya ketemu sama Ramadan, tiba masuk Ramadan mereka maksimalkan ibadah. Lepas Ramadan 6 bulan berikutnya doa lagi, doa supaya diterima. Ya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, terima amalan ibadah kami, Rabbana taqabbal minna. Ya. Terus minta supaya amalan mereka diterima. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, Sya'ban yang merupakan syahrul qurra disebutkan oleh para ulama adalah bulan para pembaca Al-Qur'an. Maka jangan nunggu baca Quran pas Ramadan. Nah, nanti saya mulai biar ketahuan nanti saya hatam berapa kali sih Ramadan. Enggak begitu konsepnya. Konsepnya selama ada kesempatan baca. Ya. Dan kalau perlu dari sekarang startnya. Nabi sangat tampil berbeda ketika di bulan Sya'ban. Sampai Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, itu ketika ditanya tentang bagaimana Nabi SAW ketika di bulan Sya'ban, Nabi hampir tidak terlihat celah di bulan Sya'ban nggak puasa. Jadi seolah-olah tergambar Nabi itu puasa full 1 bulan di bulan Sya'ban. Lanjut kemudian ke Ramadan. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya, kenapa senang berpuasa di bulan Sya'ban? Nabi alaihi salatu wasallam jawab, wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Saya senang kalau amalan saya diangkat ke langit sedang dalam kondisi sayanya berpuasa. Makanya Ibunda Aisyah juga sama kalau bayar qada, ya, qada puasa di bulan Sya'ban. Oleh karena tadi teman-teman yang Allah muliakan, kalau kita punya istri masih punya hutang, bayar segera nih, mumpung di bulan Sya'ban. Ya. Kalau kita ada kesempatan, segera baca Quran. Ya, jangan nunda-nunda, kemudian berharap nanti Ramadan ketemu. Jangan terlalu pede, intinya menganggap kita ini pasti ketemu sama Ramadan. Nah begitu. Konsep kita adalah konsep di mana berharap agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Dan konsep berikutnya adalah konsep di mana kita berupaya supaya Ramadan itu menjadi kebaikan dan kita pun sudah maksimal persiapannya, maka disiapkan dari sekarang. Ramadan adalah bulan turunnya Quran, maka persiapannya dari sekarang baca Quran. Ramadan qiyam, syahrul qiyam, bulannya berdiri di malam hari untuk sholat malam, ya apalagi di momen nanti i'tikaf, maka dari sekarang bangun malam nih, ya dari sekarang bangun malam.